Halo teman-teman, balik lagi di Tube Play. Kali ini seperti yang saya janjikan, ini Jupiter Z yang 5 TP saya bakal mau saya pasang kopling manual punya TDR yang kemarin saya partnya itu di unboxing dan juga dijelaskan. Ini bakal saya jelaskan lagi untuk beberapa part tambahan yang lain. Jadi ini udah di bengkel dan mau akan dibongkar untuk motornya. Oke, ini bakal saya jelaskan apa aja part yang saya bakal pasang. Ya teman-teman, untuk partnya seperti yang kemarin ini kan ada block kopling punya TDR, ini saya pakai TDR, lalu ini studnya ya memang udah satu set sama handle-nya. Ini saya kampas kopling pakai punya Nippon. Lalu ini ada plat koplingnya saya ganti yang bintik, ini merek KNZ yang murah aja. Lalu ini untuk karet rumah koplingnya, karena pasti kan motor yang udah tua karetnya biasanya udah aus dan bikin oblak. Dan ini terakhir ini untuk apa ya, ini namanya, ini untuk packingnya kayak gini, yang murahan aja sih nggak masalah lah. Jadi kayak gini aja sih paling. Yang ini untuk pernya, per kopling saya pakai punya Shogun SP. Ini PNP ke Jupiter Z juga kok, ataupun ke Vega R juga PNP sih setahu saya. Nanti coba kita bongkar ya. Dan untuk motornya ini udah lagi di top olinya. Lalu nanti langsung buka aja sih di bagian blok sebelah kanannya. Ya teman-teman, ini udah dibongkar tadi ya, tapi mungkin nggak terlalu detail pembongkarannya ya, karena bongkar kayak gini kan siapa aja juga bisa kalau bongkar. Nah ini udah dibongkar semua, ini hitam banget cuy di bagian ya crankcase dan juga paknya nih, karena mungkin yang pemilik pertamanya itu kalau ganti oli ya seingatnya doang loh bisa bergerak kayak gini. Ini bagian rumah koplingnya dan gigi gendengnya nih udah oblak banget, makanya saya perlu karetnya nanti diganti. Ini kampas koplingnya yang lama udah lumayan tipis, dan juga ternyata ini motor udah pernah dibongkar kayaknya sih ganti kampas kopling sih. Terbukti dari bautnya ini ada bekas apa ya namanya, sini ini nih, yang ini nih, baut yang ini terbukti dari bekas ketokan, nggak pakai impact ini pasti sih. Nah ini nanti untuk kampas gandanya ataupun kopling otomatisnya ini nanti nggak dilas, karena kalau dilas itu hasilnya jelek, bakal berisik. Dan ini nanti dibikin balancer pakai bahan lonceng ataupun rumah kampas ganda yang bawaannya biar hasilnya itu tetap mulus, karena kalau pakai yang KW-KW biasanya kalau udah dipasang itu berisik cuy, bunyi nging-nging kayak gitu. Ini kalau ditimbang itu kurang lebih sekitar 1,2 kilo, karena magnetnya itu standar, jadi ya balancernya ya nanti ngikut ke berat standar lah, nggak mau yang ringan-ringan, karena biar aman aja sih, seperti itu. Karena ini kan belum dibikin balancernya, mungkin butuh 2-3 hari, jadi ini video saya jeda dulu, nunggu nanti balancernya sudah jadi, dan juga ya mungkin saya video saat udah terpasang. Ya teman-teman, ini setelah 2-3 hari ini kan balancer udah jadi nih. Nah ini tinggal dipasang ke Jupiter Z-nya aja. Cuman ini motornya masih di dalam sana, itu masih di ruang operasi, dan ini paling dipasang besok karena ini udah sore. Ngomong-ngomong teman-teman, ini balancer saya bikin di 1 kg ya, yang harusnya kalau nggak salah idealnya ada di 1200 gram. Ini saya bikin di 1 kg, tapi ya nggak apa-apa lah ya, masih aman kok. Dan karena saya itu kerja, jadi nggak bakal saya rekam pas proses pemasangannya. Nah nanti mungkin ada beberapa foto-fotonya aja, minta ke yang masang kayak gitu. Ya teman-teman, ini sudah beberapa hari setelah kopling TDR-nya saya pasang di motor Jupiter Z 5 TP yang saya ini, dan
yang saya rasakan memang untuk performa akselerasinya itu sangat-sangat meningkat, dan intinya enak banget ketimbang standarnya. Karena apalagi pas kemarin itu rumah kuplingnya yang di dalam sini, di bagian karet rumah kuplingnya itu sudah oblak banget dan parah banget. Jadi kalau pas sebelum dibongkar itu ya, kalau pas akselerasi itu agak delay, dan ini sudah dipasang kopling manual, jadi ya hasilnya responsif banget. Karena untuk kampas gandanya kan sudah nggak lewat situ, jadi untuk tenaga langsung dari kampas kopling ke transmisi, nggak perlu melewati kampas otomatis. Jadi secara power yang terbuang itu lebih sedikit, jadi ya hasilnya lebih enak. Hanya saja beberapa kendala yang saya rasakan itu di bagian handle kopling ya, itu agak sedikit nabrak di bagian tekukannya, tapi ini nggak terlalu bermasalah. Namun berbeda dengan motor Jupiter Z1 saya dulu yang pakai kopling DDR, dari handle-nya ini bahannya kurang sedikit bagus. Dari segi cat-catannya itu terlihat agak sedikit murah, tapi ini nggak masalah karena mungkin kemungkinan nanti ke depan akan diganti pakai handle kopling punya R25. Namun keunggulannya untuk motor Jupiter Z ataupun PKR-nya kayak gini, kalau punya TDR itu blok koplingnya itu menurut saya keren banget, dan juga sedikit lebih low profile, dan karena warnanya magnesium kayak gini, silver lebih gelap, berbeda dengan Jupiter Z1 saya yang dulu warnanya silver kayak gini, krum-kruman. Itu ini hasilnya itu lebih garang gitu, lebih cakep juga, dan dari desainnya itu nggak terlalu menonjol di bagian sini, jadi nggak ada punuknya, nggak kayak Jupiter Z1 saya dulu pas pakai punya TDR. Kemarin ini kan saya ganti per koplingnya itu pakai punya Shogun SP yang FL, nggak pakai punya Jupiter Z. Jadi untuk performanya ini lebih galak di akselerasinya, dan memang di bagian tuas kopling ataupun handle koplingnya itu memang sedikit lebih berat dikit, tapi masih dalam tahap wajar, nggak kayak pakai per kopling punya TDR yang merek TDR gitu, yang racing gitu. Kalau dari awal itu keras banget. Nah, kalau per kopling kayak gini memang biasa diaplikasikan punya Shogun FL itu ke motor Jupiter Z yang mungkin udah ganti kopling manual. Untuk kopling standar pun sebenarnya bisa sih, tapi ini bagus banget kalau pakai kopling manual. Nah, teman-teman pasti sedikit penasaran karena ini kan dipasang kopling manual, karena biasanya stigma orang itu kalau dipasang kopling manual biasanya motornya lebih berisik ataupun bermasalah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya tergantung racikannya. Jadi ini bakal saya tes untuk suaranya ya. Ini bakal saya hidupkan. Untuk suara mesinnya kayak gini nih teman-teman. Ini untuk suara mesin pas lagi idle, dan ini coba saya gas. Lalu jika tuas koplingnya saya tekan ya, ini coba bakal saya tekan. Agak sedikit lebih halus, dan suara bunyi tek-tek-teknya sedikit hilang. Kenapa ini agak sedikit ada bunyi tek-tek-tek, itu nanti akan saya jelaskan. Mungkin teman-teman agak sedikit bertanya kenapa ada sedikit suara bunyi tek-tek-tek gitu. Sebenarnya itu masih dalam tahap wajar dan nggak mengganggu, karena mungkin kemarin tuh pas ganti karet rumah koplingnya itu agak mungkin kurang presisi sedikit, karena untuk hal-hal kayak gitu memang perbedaan melenceng sedikit aja itu bakal bikin ada sedikit suara. Berbeda dengan Jupiter Z1 saya yang diganti rumah koplingnya itu satu paket dengan gigi gendengnya, jadi ataupun gigi primer teman-teman nyebutnya. Jadi memang dari pabrikan itu udah dipasang, dan ya jelas hasilnya lebih presisi. Berbeda dengan ini, tapi ini udah cukup oke. Yang penting nggak olengnya itu nggak parah, dan ini dari segi suaranya juga menurut saya masih dalam tahap yang cukup normal dan masih halus, karena ini pakai balancer, jadi
kalau sudah panas dan ya pas dihidupin itu nggak bakal bunyi serak 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 kayak gitu. Jadi seperti itu untuk pemasangan kopling manual TDR di Jupiter Z5TP, meskipun nggak ada pas proses pemasangannya, tapi ya intinya ini saya sedikit review jangka pendek, dan nanti kemungkinan di beberapa bulan ke depan, kalau mungkin sudah 1 tahun ataupun 6 bulan, bakal saya review ulang gimana kendalanya atau ada kendala atau gimana. Jadi sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo komen aja di bawah, nanti bakal saya coba balas satu persatu. Sekian video dari saya dan terima kasih.